Hai Sobat Dokter Muda, kita akan review tentang penyakit yang fatal tapi sering disepelekan, yaitu infeksi odontogenik. Dari namanya sendiri berarti infeksi yang asalnya dari jaringan gigi atau odon. Tapi dalam penerapannya itu lebih luas, mencakup gigi dan jaringan sekitar gigi. Dari asalnya atau port the entry ada 3, yaitu jaringan pulpa dan periapikal, ini jadi satu kesatuan, jaringan periodontal atau jaringan sekitar yang menyokong gigi, dan jaringan perikoronal. Pertama, jalur pulpa dulu. Gigi itu kan luarnya keras, tapi dalamnya lunak, yaitu jaringan pulpa. Pulpa bisa terinfeksi, disebut pulpitis, biasanya karena ada karies atau gigi berlubang, sehingga bakterinya masuk. Kalau dibiarkan, infeksi bisa nyebar ke akar gigi di daerah periapikal. Kelainan ini contohnya abses periapikal, granuloma, dan kista radikular yang muncul karena infeksi. Kedua, ada periodontal, kelainan di jaringan penyokong gigi, contoh kasusnya periodontitis. Dan ketiga, ada jaringan perikoronal atau gusi yang menutupi sekitar koronal gigi atau permukaan paling atasnya. Contoh kasusnya itu perikoronitis dalam kasus gigi molar ketiga. Impaksi biasanya ketutupan gusi terus. Biasanya impaksi terus atasnya ketutupan gusi. Buat perjalanan infeksi odontogenik ada 3 fase. Fase pertama kurang lebih 1-3 hari terjadi invasi bakteri masuk dan inokulasi pada daerah yang terkontaminasi. Ciri-cirinya mulai ada pembengkakan ringan, teraba massa yang lunak, tetapi belum terlalu kelihatan. Di fase kedua, kurang lebih 2-5 hari, terjadi selulitis atau peradangan di tingkat selular. Ini parah-parahnya pembengkakan. Dia merah merona, panas, diraba itu keras, dan sangat sakit. Sampai akhirnya masuk ke fase ketiga, 5-7 hari. Muncullah abses di fase ini, atau jaringan patologis yang berisi kumpulan pus, nama lainnya nanah. Di sini ada benjolan dan nyeri, tapi mereka terlokalisir. Berbeda pada fase 2, itu nyerinya lebih generalized. Di fase ketiga ini, dia bisa nyebar ke area lain, absesnya, infeksinya, dan perlu tindakan medis buat membantu. Nggak bisa medikamen saja. Nah, kasus klinis itu namanya angina Ludwig. Ini kayak special case dari perluasan infeksi odontogenik. Jadi dia definisinya itu selulitis gangrenosa, ada pembusukan jaringan karena bakteri, dan edema leher dan dasar mulut. Jadi ini mencakupi sublingual, submental, dan submandibular secara bilateral, kanan dan kiri semua gitu ya, yang cepat menyebar dan fatal. Secara klinis biasanya bisa diobservasi ada suara nafas gurgling kayak ada airnya, stridor, suara penapasan yang pitch-nya itu tinggi karena ada halangan, bisa aja dengan hipersalivasi, dispnea, takipnea, takikardi, disfagia, dan trismus. Ini sangat mengancam nyawa karena bisa menekan jalur nafas ya, sehingga tidak bisa nafas. Ngomong-ngomong tentang persebaran dari infeksi odontogenik, bila respon host patient tidak adekuat, maka infeksi dapat menyebar, baik secara sistemik, lewat pembuluh darah yang disebut infeksi hematogen, atau lewat limfogenik, yang bisa menghasilkan bakterimea dan sepsis, atau ke lokasi-lokasi yang berdekatan. Nama kerennya percontinuatum. Di area sekitar mulut dan wajah sendiri kita punya 2 fasial. Fasial primer yang preferable banget buat infeksinya nyebar, dan fasial sekunder yang jarang-jarang tapi memang terjadi. Oke, fasial primer dahulu di rahang atas, maksila, yang sering itu biasanya di ruang caninus, antara gigi taring, di bukal atau pipi bagian dalam, dan infratemporal. Sedangkan di rahang bawah, mandibula, sering terjadi di submental, bawah dagu, di bagian bukal sama submandibular, dan sublingual. Hati-hati di sini biasanya bisa neken jalur nafas ke bawah. Sedangkan buat lokasi sekunder, abses-abses itu juga bisa nyebar ke rongga maseterik, temporal, orbital, sekitar mata di situ, dari mandibular, bahkan sampai ke faring dan esofagus di bagian posterior di situ. Dan ada juga studi yang ngebuktiin sampai ke prevertebral, bahkan sampai ke infeksi mediastinum ya, karena dari gigi. Oh iya, ngomong-ngomong buat penyebarannya, mau ke bukal, mau kemana, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, virulensi atau keganasan lah dari bakterinya.
Kedua, sistem imun pasien. Dan ketiga, ini yang paling tricky, ada faktor anatomis rongga mulut. Pertama, ada sumber infeksinya. Karena beda kalau di sekitar akar sama di jaringan pendukung gigi, itu nanti titik lari absesnya akan beda. Kedua, itu beberapa barrier alami seperti densitas tulang. Contohnya tulang bukal itu lebih tipis daripada tulang lingual. Jadi kemungkinan abses akan bisa lebih mudah nyebar ke bukal. Selain itu ada insersio dan origo otot, dan ada juga fasia-fasia di rongga mulut yang bisa berperan sebagai sekat. Sehingga contohnya di sini kita ada infeksi di sekitar akar giginya. Karena kebetulan tulang di bukal itu lebih tipis, dia akan lebih mudah misal menyebar ke daerah bukal, pipi bagian dalam. Tapi misal akarnya itu lebih ke dalam, ada origo dan insersio dari otot-otot kayak musculus buccinator. Nah, dia bisa menekan sehingga persebarannya mungkin keluarnya ke bagian luar tapi ke bawah, ke sekitar submandibular atau dagu. Kalau enggak misal beda skenario, posisi akarnya lebih dekat ke daerah lidah atau ke lingual, ya bisa aja dia keluar ke dasar mulut atau dia keluar ke dasar lidah sublingual. Kemudian buat guideline penanganan dari infeksi odontogenik. Pada umumnya kita bisa bagi menjadi 7 step ya. Namun sebelum itu kita harus bisa menegakkan diagnosis terlebih dahulu. Jadi buat temuan klinisnya secara sistemik atau status generalisnya pasti akan ada demam, malaise, mialgia, artralgia, anoreksia, menopsia, mual muntah. Ini kan umum ya pada kasus peradangan infeksi. Sedangkan di status lokalisnya atau di sekitar rongga mulutnya, secara subjektif pasien sering mengeluhkan itu nyeri tumpul dan kontinu. Ya, nyerinya kadang-kadang intermittent, itu tanda pusnya itu sedang keluar, nyentuh periosteum, terus sakit. Kalau kasusnya periodontal kadang disertai dengan keluhan giginya goyang dan giginya itu terasa panjang katanya, entah tidak tahu gimana. Dan karena infeksinya, absesnya itu kadang-kadang ngeluhin juga disfagia atau sulit nelan. Secara objektif kita bisa menemui edema entah intraoral dan ekstraoral. Biasanya kalau udah ekstraoral itu rada parah. Kemudian nyeri saat dipalpasi. Kalau kasusnya periapikal, uji drug dan perkusi itu akan positif ketika giginya diketuk atau ditekan. Dan kemudian kalau kasusnya periodontal itu ada mobilitas gigi, kayak tadi giginya goyang. Selain itu beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa digunakan, lab sih mayoritas, ada leukositosis, peningkatan jumlah sel darah putih karena infeksi, peningkatan laju sedimentasi eritrosit, dan C reaktif protein di darahnya itu meningkat. Semua ini indikasi adanya present infection atau infeksi yang aktif. Oke, kita masuk step by stepnya dalam treatment planning infeksi odontogenik. Pertama, menentukan keparahan infeksi odontogenik. Kita bisa lakukan dengan 2 cara, berdasarkan anatomisnya, nanti berdasarkan kondisi jalan napasnya. Pertama, lokasi anatomis. Resiko rendah itu di daerah bukal, vestibular, itu rongga antara gusi sama pipi atau bibir itu. Dan bagian infraorbital di bawah mata. Resiko sedang ada di submental, sublingual, submandibular. Karena tadi kemungkinan menekan jalan nafas. Kemudian pterigomandibular dan bagian temporal. Resiko tinggi ada di faringeal dan pretracheal ya, di sekitar kerongkongan di situ. Dan resiko sangat tinggi itu ada di kranial dan mediastinum. Berdasarkan kondisi jalan nafas, kita bisa pakai skor Malampati yang menilai keterbukaan jalan nafas berdasarkan apa yang kelihatan. Terbagi jadi 4 kelas. Ya, semakin tinggi kelasnya semakin parah ya teman-teman. Kelas pertama itu kalau kita bisa lihat orofaringnya dengan jelas. Kelas 2 itu mulai ketutupan dikit, masih kelihatan uvulanya. Kelas 3 itu ketutupan sama sekali, yang terlihat cuma palatum mole atau yang posterior itu. Dan kelas 4 itu palatum mole-nya tertutup, kadang-kadang kelihatan cuma palatum durumnya yang di anterior aja. Step kedua itu melakukan assessment tingkat pertahanan tubuh pasien. Kenapa? Karena dalam pertahanan yang baik, tubuh itu bisa lebih survive dalam kondisi stres fisiologis. Ini itu konsep namanya physiological reserve. Jadi tubuhnya masih bisa tombok-tombokin dikit lah, alasannya anggap aja seperti itu ya. Nah, kondisi-kondisi pemberat yang membuat physiological reserve-nya ini terbatas. Pertama itu sebenarnya usia, tapi kan ini kita nggak bisa atur-atur ya. Kalau emang udah tua ya gimana. Tapi yang
yang variabelnya bisa lebih dikendalikan itu pertama, kalau dia lagi menerima terapi imunosupresan, contohnya obat-obat steroid. Kedua, pasien pasca transplantasi. Sebenarnya sama sih, biasanya habis transplantasi dikasih obat imunosupresan biar dia nggak rejeksi organnya. Ketiga, pasien terapi keganasan, entah kemo atau radio. Kemudian pasien penyakit ginjal kronis dan alkoholisme. Ini akan meningkatkan resiko dari pemulihan pasien. Step ketiga, itu menentukan setting atau lokasi perawatannya mau di mana. Apakah boleh di klinik aja? Boleh, tapi tidak bisa semua kasus. Yang bisa di klinik aja itu abses lokal, pasiennya muda, kalau bisa yo sehat, tanpa pemberat, dan tidak ada perubahan penurunan kondisi imun. Jadi misal dia punya abses periapikal, abses periodontal biasa, perikoronitis biasa, itu boleh ditangani di klinik aja. Namun ada beberapa kondisi itu yang memang sebaiknya pasiennya dirujuk saja ke fasilitas tingkat lanjut kayak rumah sakit. Dalam kasus infeksi leher, pasiennya udah lansia, dan atau pasiennya itu ada imunokompromis dengan kriteria absesnya itu menyebabkan sulit menelan atau minum. Bisa aja absesnya menghalangi jalan napas. Bisa aja resiko meluas ke spasia-spasia resiko sedang sampai tinggi tadi. Keterlibatan daerah orbital. Kalau butuh anestesi umum, karena jarang ya di klinik-klinik gigi punya anestesi umum. Dan ada penyakit sistemik yang tidak terkontrol. Step keempat, kalau kita udah yakin mau melakukan, ada tindakan intervensi bedah. Ada prinsip yang kalian perlu pahami. Pertama, itu pastikan eliminasi sumber infeksinya dulu. Karena percuma kalian lakuin lain-lain, tapi masih sumber infeksinya itu masih menyumbang infeksi terus. Biasanya itu misal karena giginya sisa akar kemudian infeksi. Ya dicabut dulu eksodonsia sisa akarnya. Dan kemudian kita bisa lakukan insisi dan drainase absesnya. Kalau mau insisi dan drainase, pertama kita lakukan insisi itu di jaringan sehat. Jangan lihat ini belentung terus ditusuk di tengahnya biar meledak gitu ya, jangan. Dilakukan di jaringan sehat. Biasanya saya prefer di bawahnya. Kenapa kok di bawahnya? Biar sekalian dibantu gravitasi dia bisa turun. Pembersihan bisa lebih baik. Saat udah kita insisi, kemudian kita buka lebih lebar dengan namanya diseksi tumpul. Pakai hemostat, masukin kemudian diperlebar. Ketiga, melakukan swab buat kultur bakteri. Nanti dikirim ke lab buat sensitivitas antibiotik untuk mengetahui resimen mana, antibiotik mana yang paling jos buat ngelawan bakteri penyebab infeksi yang sekarang dialami. Dan kemudian untuk mengurangi bacterial load atau ya bakteri di dalamnya itu biasanya irigasi sebanyak mungkin pakai NaCl fisiologis biasa. Dan buat memaksimalkan pengeluaran dari yang kotor-kotor di dalam itu, kita bisa pasangin drainase. Jadi misal kayak kasa kita masukin, kita tinggalin di dalam situ, ditahan buat 48 sampai 72 jam. Nanti yang kotor-kotor akan kayak ngerembes keluar sendiri buat memaksimalkan pembersihan di dalam kavitas absesnya itu. Setelah tindakan intervensi bedah, ada tindakan dukungan medis yang ditujukan untuk menciptakan kondisi pemulihan yang optimal. Kita bisa lakukan beberapa hal. Pertama itu terapi simptomatik. Maksudnya apa? Pasiennya ngeluhin, "Dok, sakit." Ya udah kasih anti nyeri. Radang, ya udah kasih obat radang. Keluhan apa? Kasih medikamen buat membantu pasiennya buat recover dengan lebih baik. Kemudian ada nutrisi yang baik, ya asupan makanan. Kalau rawat inap ya udah enak lah ya, ada instalasi gizi sendiri, vitamin lah dan kawan-kawan. Dan kontrol kondisi sistemik ini penting. Contohnya kayak dia punya DM tidak terkontrol, itu kan sangat berpengaruh ya terhadap recovery pasien diabetes. Nanti sulit recovery-nya, malah infeksi sekunder dan lain-lain. Nah ini perlu sekali buat dikontrol. Dan kemudian kita mau bahas sedikit buat mikrobiologi pada abses gigi. Ini rada complicated karena di awal infeksi itu cenderung bakterinya aerob. S. anginosus, intermedius, dan kawan-kawannya. Kalau dia aerob dilawan pakai penisilin, contohnya amoxicillin 500 mg per 8 jam buat 3 hari, itu biasanya udah cukup. Namun, dalam tahapan yang lanjut sampai ke tahap akhir itu bakterinya sudah berubah, bukan lagi aerob tapi juga ada gabungan dengan anaerob. Ketambahan kayak spesies Prevotella dan Porphyromonas, sehingga amoxicillin saja biasanya kurang cukup.
kita perlu tambahkan dengan obat-obat kayak golongan metronidazole 400 mg lah, sama per 8 jam buat 3 hari. Jadi minumnya 2. Ada alternatifnya, misal pasiennya tidak bisa menerima per oral, harus diberi intravena amoksisilin, kita bisa ganti dengan ampicillin. Atau mungkin skenario lain, pasiennya alergi dengan penisilin, ya udah kasih antibiotik yang selain beta lactam, contohnya clindamycin, azithromycin, itu bisa buat substitutnya amoksisilin. Dan terakhir, follow up evaluasi pasien. Kita bagi jadi 2. Evaluasi kondisi akut itu dilakukan setelah drainasenya selesai. Biasanya bisa beberapa hari sampai benjolannya kempes. Kalau sudah memuaskan ya sekalian diambil drainasenya. Dan kedua, evaluasi kondisi kronisnya. Biasanya setelah terapi antibiotiknya selesai. Ada beberapa kondisi di mana kasus infeksi odontogenik ini gagal dirawat. Pertama, tidak menghilangkan sumber infeksi. Ya sesuai namanya ya, karena infeksinya masih ada ya akan terbentuk terus respon tubuh absesnya terhadap infeksi. Kedua, adanya penyakit sistemik yang tidak dikontrol. Biasanya itu sering banget ada diabetes mellitusnya. Nah ini kan akan mempengaruhi sistem pertahanan tubuhnya. Dan ketiga, terapi antibiotik yang tidak berhasil. Ini penyebabnya bisa banyak sekali, karena pasiennya nggak patuh lah, entah lupa, atau obatnya tidak sampai ke lokasi, misalnya tadi ada intravena, per oral, dan lain-lain, atau salah resimen obat, kayak tadi anaerob tapi cuma dikasih amoksisilin tok, kan nggak mempan. Dan terakhir salah dosis, ini bisa menyebabkan kegagalan antibiotik dalam membasmi infeksinya. Oke, sampai sini dulu catatannya di community tab ya. Semangat belajarnya!